Oke. Jadi sesi praktikum hari ini kita akan melakukan pemeriksaan progres yang ketiga, pemeriksaan progres yang terakhir. Nah, untuk penilaiannya itu yang diperlukan itu pastinya GitHub. Nah, GitHub itu udah aku cek, GitHub kalian satu, kemudian timelinenya udah aku cek, kemudian source code-nya juga udah aku cek. Nah, ini dia nilai dari tim kelompok. Nah, di sini untuk yang GitHub itu, di sini yang kalau misalnya ada yang poin 4 itu berarti dia update-nya itu daily ya, jadi signifikan. Misalnya nggak sehari sebelum pemeriksaan progres atau bukan hari ini dia ini nge-push, tapi dia secara berkala dia melakukan push ke GitHub-nya. Nah, kalau 3 itu memang 3 poin ini dia 3 aspek ini dia memenuhi. Ada dokumen laporannya, timeline-nya ada, source code-nya ada, terus data dari timeline-nya itu yang terupdate, yang sesuai dengan jumlah week kita, apa yang dilakukan gitu. Tapi dia tidak melakukan update itu secara berkala. Jadi bisa aja dia cuma semalam gitu, semalam aja dia update-nya. Nah, atau dia update-nya itu seminggu yang lalu gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia cuma 2 aspek aja yang dipenuhinya. Misalnya hanya source code atau timeline aja, atau source code atau dengan dokumen laporan aja gitu. Nah, terus isi dari timeline itu dia nggak update. Terus dia update di GitHub-nya itu nggak secara berkala gitu. Jadi memenuhi satu poin itu ya ini hanya salah satu aja yang dilengkapinya di GitHub. Oke. Nah, kemudian untuk yang kalian presentasikan untuk hari ini tuh untuk 3 ini ada dokumen itu diharapkan udah ada latar belakangnya, rumusan, terus implementasi solusinya itu. Nah, kemudian bagian solusi atau arsitektur itu sama kayak yang progres-progres sebelumnya, itu masih kita cek bagaimana sebenarnya arsitektur yang udah kalian buat, yang udah kalian update setelah melakukan eksplorasi gitu. Kemudian implementasi. Nah, implementasi minggu lalu itu aku udah bilang sama kalian kalau minggu ini kita akan memeriksanya itu udah sampai modeling. Itu harapannya udah sampai modeling. Jadi kalau misalnya dia sudah modeling, sudah bisa membuat modelnya, udah melakukan sentimen analisisnya, itu dia nilainya 4. Artinya 100%. Berarti nilainya itu 40. Itu dari implementasi. Tapi kalau masih melakukan data preparation, jadi dia udah nge-scrape, terus udah di prepare-nya. Nah, lagi dalam tahap preparation nih, maka dia 80% dari nilainya. Jadi nilainya 40, 80% dari situlah. Kemudian kalau yang 2 ini dia masih melakukan scraping aja. Jadi datanya itu udah di-get, tapi belum diapa-apain, masih di-get aja. Kemudian yang satu ini dia belum melakukan scrap, misalnya pas udah dibuatnya nih code-nya, tapi dia masih error scraping-nya itu nilainya 1. Gitu. Oke. Untuk yang kemarin, progres yang kemarin itu ini. Nah, ini bisa kalian lihat lah nilai kalian ya, udah cukup meningkat dari yang sebelumnya. Itu paling yang membuat jelek itu paling yang GitHub ini, karena kemarin itu kan kalian masih belum pada update kan yang di GitHub. Tapi untuk ininya, untuk yang dokumennya, arsitektur sama implementasinya itu udah sangat meningkat sih dari progres yang pertama. Oke. Jadi udah bisa dipersiapkan kan apa yang ini mau dipresentasikan. Oh ya, ini nanti
Oh, nanti pada saat presentasi ya. Oke, itu aja mengenai penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Kita mulai aja langsung presentasinya. Ini kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 ya. Oke, silakan, Dik. Aku izin share screen, Kak. Oke, Dik. Halo Kak, udah kelihatan share screen-ku, Kak? Udah. Kami kan kemarin yang apa tadi? Yang soketnya yang bermasalah itu kemarin, Kak. Kami dapat datasetnya kan, Kak. Ini untuk Twitter streaming datanya. Kami udah dapat dataset kan tentang Miniso, Kak. Review Miniso. Sebentar, ukuran uangnya, Pak. Sebentar ya, Kak. Sebentar ya, Kak. Jaringannya kurang bagus, Kak. Halo, Kak. Ini kan kami sudah berhasil dapat dataset yang dari streaming data kan, Kak.
Ini Kak, yang Miniso 2021 CSP. Setelah dapat datasetnya, kami data pre-processing. Data pre-processing itu ada drop missing value, remove duplicate. Itu kami melakukan text pre-processing yang terdiri dari holding, yaitu untuk semua huruf di Twitter itu menjadi semua kecil. Setelah itu kami juga melakukan remove URL dan remove number, dan juga ada remove punctuation, yaitu tanda baca, stop word untuk mengubah menjadi kata datar. Setelah itu tokenizing, dan hasil akhirnya itu ada di sini. Itu untuk implementasi yang sudah kami lakukan Kak. Untuk big data arsitektur ini sudah memperbaikinya Kak, dan membuat penjelasan dari gambar ini Kak. Yang dimana pertama adalah source, kemudian real time data preprocessing, storage, proses analisis, dan visual. Pada data storage pada data source itu data diambil menggunakan developer credential untuk dapat melakukan autentikasi dan terhubung dengan API dan dari Twitter yang menggunakan pustaka Tweepy dan akan diekstrak dari versi API dengan arsip lengkap. Setelah itu masuk ke real time data preprocessing, itu untuk mengolah data secara real time yang akan menggunakan Apache Spark sehingga data tersebut dapat disimpan di Hadoop HDFS atau Hadoop Distributed File System dalam bentuk database. Setelah di preprocessing, masuk ke proses analisis, yaitu untuk proses analisis menggunakan machine learning dengan Spark MLib yang mendukung berbagai penggunaan algoritma. Setelah proses analisis selesai, kemudian akan divisualisasi dengan memanfaatkan beberapa pustaka yang telah disediakan di Python, Pak. Progres dari kelompok kami masih cuma itu. Di dokumennya belum masuk ke ini ya, belum masuk ke implementasi itu ya. Untuk dokumen implementasi representasi yang sudah kami buat, Kak. Kenapa dek? Putus-putus suaramu. Saya masukkan di dokumen yang pre-processing yang udah kami lakukan itu, Kak. Enggak, maksudku kan yang di coding kalian tadi kan, kode program kalian udah masuk nih ke data preparation. Belum kami masukkan ke dokumennya. Iya. Coba lihat deh yang tadi ininya, kode programnya. Setelah di get, describe, ke bawah lagi deh.
Oh, kalian ini ya dulu, kalian get dulu datanya terus kalian simpan ke CSV. Kemudian kalian preparation baru di save lagi. Iya, Kak. Alasan di save 2 kali itu kenapa? Di save 2 kali yang processing sama sekali, Kak. Iya. Biar kami bisa lihat perbedaannya, Kak. Oke. Coba kamu ada tadi yang bagian mana tadi ya? Punctuation kalau nggak salah. Ini dia. Punctuation itu kan untuk menghilangkan simbol-simbol kan, Iya, Kak. tanda baca gitu kan. Iya, Kak. Tapi kami buat hanya untuk atribut nya, Kak. Jadi kalau untuk user status dan lain-lain itu kami tidak remove functionnya, Kak. Di bagian tweetnya aja ya. Iya, Kak. Untuk atribut tweetnya aja, Kak. Coba kan terus deh, yang bagian tweetnya itu. Oke. Soalnya tadi kok kulihat ini masih ada simbol-simbol. Oh, ternyata itu user. Oke. Iya, Kak. Coba kamu lagi deh. Stop removal. Oke. Oke. Lagi tokenizing. Oke. Ini deh yang arsitekturnya. Ini TP ke soket, terus file format CSV. Real time data processing. Nah, di ini deh di arsitektur kalian ini belum ada kalian buat data preparation-nya. Oh iya, Kak. Harusnya setelah data source ini kan udah kalian simpan di format CSV, dia masuk ke data preparation kalian itu. Nah, data preparation itu jelaskanlah data preparation apa yang kalian lakukan. Apakah hanya cleaning? Apakah ada melakukan processing itu? Apakah ada melakukan transforming gitu? Baru dia masuk ke real time data processing ini. Nah, itu terus ada storage-nya pakai Hadoop. Proses analisnya pakai Spark ML. Terus visualization. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada gitu kan proses di kode program kalian itu yang kalian jalankan, itu dibuat juga di ini di arsitekturnya, ETL-nya gitu. Nah, kayak tadi kan data preparation itu kalian lakukan. Di sini kan dari data source harusnya ada tambah data preparation. Oke, itu dokumen. Yang ini deh, balik lagi kita ke rumusan. Coba ke rumusan kalian, rumusan masalah. Ada nggak yang kalian ubah? Belum ya? Analisis dan dengan belum kami ubah, Kak. Coba. Salah dapat dirumuskan pembahasannya yaitu gini, kalau misalnya rumusan masalah kan bisa kalian bikin rumusan masalah
dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu untuk menganalisis dan mengklasifikasi sentimen melalui tweet di Twitter dengan objek review yang diberikan pada produk Miniso. Karena apa? Kenapa kalian harus menganalisis nih? Misalnya ini kayaknya ada. Coba ke atas deh, ke latar belakangnya agak ke atas. Nah, jadi misalnya tadi kan yang melakukan analisis, mengklasifikasikan agar dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, sehingga kan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, mana ya? Jadi biar lebih kelihatan sebenarnya guna kalian menganalisis ini untuk apa. Jadi itu bukan bagaimana lagi yang di rumusan masalah itu. Kalau kalian menggunakan bagaimana, dia udah bukan rumusan tapi udah ke tujuannya. Jadi permasalahan yaitu menganalisis dan mengklasifikasi sentimen melalui tweet di Twitter dengan objek review yang diberikan pada produk Miniso. Ya. Sebentar ya. Oh, coba ke bawah deh. Ke bawah. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis? Oh, oke. Oke, udah bisa sih nih. Udah. Gitu aja lah. Yang tujuan ini lah palingan. Bukan mengetahui bagaimana lagi, tapi langsung mengetahui pengaruh. Gitu. Bagaimana itu gak usah. Bagaimana analisis dan mengklasifikasi. Oke. Nah, kalau sudah kan, ini kan tujuan kalian udah bikin. Nah, di rumusan masalah itu tinggal bikin pertanyaan dari tujuan ini. Misalnya yang nomor 1 kan, kita mengetahui pengaruh algoritma terhadap proses segala macam. Nah, berarti kalau di rumusan masalah bisa kalian bikin apa pengaruh algoritma terhadap proses analisis sentimen, gitu kan. Terus melakukan pre-processing dan sentimen analisis. Nah, bisa dibikin pertanyaan bagaimana pengaruh tweet processing dan sentimen analisis. Jadi ambil aja dari tujuan yang udah kalian buat ini dibuat ke dalam pertanyaan. Itu yang jadi rumusan masalah. Jadi sebenarnya kalau rumusan masalah itu kan jumlah yang ada di rumusan masalah itu sama dengan jumlah yang ada di tujuan karena mereka saling berhubungan. Mungkin perbaikan kalian inilah tinggal yang di dokumen-dokumen itu, dokumen kalian yang bagian rumusan sama tujuan, kemudian tinggal yang implementasi solusi kan. Kemudian yang di kode program itu sebisa mungkin dikejar lah ya dek, karena tinggal 1 minggu lagi kan, 1 minggu lagi sebelum submission laporan akhir itu dilakukan modelingnya. Ini kalian udah sampai ke data preparation. Oke? Oke. Itu aja. Banyak. Oke, itu aja deh. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Kita lanjut ke
kelompok selanjutnya. Kelompok kami Kak, Boleh? saya izin share screen dulu. Oke, silakan. Jadi progres yang kami kerjain yang pertama adalah seperti yang udah kakak bilang kemarin, diperbolehkan untuk melakukan scraping. Jadi kami melakukan scraping terlebih dahulu dan menyimpannya ke dalam bentuk CSV, bentuk tweet musik. Jadi data kami itu berjumlah 10.000 Pak. Dengan topik kami yakni musik, tapi kami juga mengambil training juga. Setelah itu sudah dapat datanya, sudah disimpan dan juga dimasukin ke dalam GitHub. Kemudian setelah sudah menyimpan semua data Twitter, jadi yang kami simpan di CSV itu ada user dan juga full text dari tweetnya. Terus kami melakukan analisis sentimen itu dengan menggunakan text block. Jadi algoritma text block ini kami jalankan di dalam Spark Streaming. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah membuat session buat Spark-nya. Kemudian kami load datanya. Setelah kami load, baru kami lakukan preprocessing. Kemudian polarity detection dan subjectivity detection, yang dimana polarity ini dia memberikan nilai. Jadi range-nya yang dihasilkan itu dalam bentuk float. Jadi range-nya dari polarity itu -1 sampai 1. Jadi jika negatif maka disebut dengan negatif. Jika dia positif dia dinilai sebagai kalimat yang positif. Dan subjectivity ini maksudnya adalah seberapa kalimat itu termasuk kalimat yang subjek atau objek gitu. Jadi semakin besar nanti angkanya. Jadi range-nya dari subjectivity ini adalah 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya semakin besar maka kalimat tersebut lebih ke subjek, misalnya orangnya gitu, bukan lebih ke penilaian objektif gitu. Nah, nanti itu teks klasifikasinya Kak. Yang hal pertama dilakukan yakni pertama preprocessing. Preprocessing itu dia menghapus semua punctuation, terus HTTPS yang ada di tweet, kemudian ada RT itu sama titik 2 dihapus dan menghasilkan data processing nggak di print, jadi langsung aja kan di processing, terus di klasifikasi, terus di repartition, kemudian di custom. Jadi udah dapat Kak nilai polarity dan subjectivity-nya. Kemudian dikarenakan kemudian dari hasil dari si word ini itu kami ubah ke data frame pandas, di mana hal ini berguna biar kami dapat lebih mudah untuk membuat grafnya. Ya di sini si polarity dan subjectivity ini di dalam data frame PySpark SQL ini dia masih bentuk string. Jadi kami ubah ke dalam numeric, ke dalam float maksudnya, dalam float. Dan ini mencari dari 10.000 data tersebut berapa rata-rata polarity-nya, apakah dia lebih ke positif atau ternyata dia positif dari 10.000 data. Dan ini kami mengubah kalau dia lebih dari 0 dia termasuk positif, kalau dia lebih kecil dari 0 dia negatif. Jadi kalau dia sama dengan 0 maka dia termasuk kategori positif atau negatif. Jadi dia tidak termasuk. Jadi udah dapat. Kemudian ini data positif dan negatif ini berguna untuk membuat plotnya nanti. Jadi bentuk dari grafnya seperti ini. Jadi kami memvisualisasikan ada berapa data atau kalimat yang termasuk kalimat negatif dan ada berapa data atau kalimat yang bentuk positif. Nah, kemudian yang kami cari bukan hanya polarity tapi subjectivity. Jadi untuk yang subjectivity ini saya buat indeks untuk, sebenarnya ini masih salah Kak, dan masih bingung mau dibuat bagaimana subjectivity. Rencana adalah kami mau buat jika dia indeks 1 hasilnya berapa. Jadi bentuk garis gitu Kak. Jadi dia di mana dia yang di indeks keberapa dia memiliki subjectivity yang paling tinggi itulah Kak. Namun masih kurang rapi grafnya dan akan diperbaiki juga. Dan ini dicari juga 0,26, berarti dia
lebih ke objek bukan ke subjek gitu kan. Jadi semakin tinggi nilai subjektivitasnya maka semakin subjektif juga penilaian terhadap maksudnya penilaian subjektif terhadap kalimat tersebut gitu kan. Kemudian di injection dengan Sparkstone gitu kan. Itu untuk implementasinya. Kemudian untuk yang dokumen Word-nya sudah kelihatan kan? Udah deh. Kami sudah memperbaiki dari pendahuluan, mana kami jadi menggunakan teks belum. Dan permasalahan itu, untuk permasalahan itu bagaimana cara memperoleh data pada streaming pada Twitter, dan bagaimana cara mengklasifikasi informasi tweet musik pada Twitter untuk mengetahui baik-baiknya sebuah tweet. Dan tujuannya ada dua, Pak. Kemudian untuk ruang lingkupnya algoritma yang menggunakan text globe dan data yang digunakan itu adalah data tweet yang telah diperoleh. Untuk solusinya berikut arsitektur, mungkin ini akan lebih diumumkan lagi karena ini kayaknya udah terlalu spesifik, Kak. Jadi untuk yang arsitektur itu pertama Twitter API, kami mengenal data Twitter itu menggunakan library TweetPy dengan keyword yang musik, ini kurang satu trending. Nah, kemudian akan didapatkan data Twitter, dan data Twitter tersebut akan di-set to CSV dan memasukkan data CSV data. Nah, kemudian data CSV ini kami pertama dilakukan dulu spartition. Nanti dari spartition ini akan dilakukan pembacaan CSV data dan dilakukan oleh data cleaning atau data preprocessing. Kemudian data yang bersih itu akan dianalisis dengan text globe dan mendapatkan polarity dan subjectivity. Kemudian akan divisualisasi dan terakhir di injection to Spark. Untuk yang implementasinya belum kami dokumentasikan karena code-nya baru selesai tadi Kak juga. Itu Kak progres untuk kelompok kami Kak. Mungkin. Oke. Bentar deh. Yang coba ke bawah arsitekturnya. Itu kalian cuma melakukan data cleaning aja? Iya Kak, data cleaning. Terus dia dianalisis, diklasifikasi dengan textbook. Nggak melakukan ini kayak pre-processing itu nggak ada? Data cleaning itu kayaknya termasuk ke data preprocessing Kak. Kayak digabung gitu Kak. Jadi gabung gitu Kak. Oh, iya. Mungkin penamanya aja yang kurang Kak. Oke. Kayaknya kan dek, kalau misalnya arsitektur itu kan mungkin bisa bisa dikonfirmasi lagi. Setauku kalau misalnya arsitektur itu misalnya yang data cleaning ini kan, jadi si clean data ini produknya itu nggak perlu dibuat lagi. Nah ini kalian udah kayak ngebuat flowchart jadinya, bukan ke arsitektur lagi. Kalau arsitektur itu kan cuma komponennya aja. Jadi misalnya kayak gini kan Twitter API menggunakan TweetPy, kemudian dapatlah hasilnya itu data gitu kan. Data dengan keyword apa. Jadi data with keyword musik. Nah, si data Twitter ini, jadi ini kayak, ini itu masuk ke dalam sini gitu. Kemudian, save to CSV-nya itu bukan jadi aktivitas gitu. Nah, kayak
jadinya kayak yang tadi punya kelompok 5, punya orang Novita. Jadi dia komponennya apa? Jadi data Twitternya itu dalam bentuk CSV gitu kan. Ini bukan, jadi ini bahasanya bukan satu CSV. Ini jadi kayak aktivitas gitu. Nah ini dia langsung dari data Twitter. Oh ini ada CSV data, nah bisa dibuat langsung ke sini gitu kan. Kemudian make Spark season. Ini juga bukan, ini aktivitas. Gimana ya? CSV data. Oh, oke. Nah, CSV data, jadi kalian bisa bikin gini. Ada kotak nih. Kotak gede itu adalah Spark season gitu. Jadi ini kalian namakan Spark season gitu. Jadi bukan kalian bikin make Spark season, tapi di dalam Spark season itu kalian melakukan apa aja. Ini kan kotak besar ini Spark season, kemudian dilakukan data cleaning gitu kan. Ini data cleaning, kemudian lanjut ke analyze with text blob. Kemudian analysis with text blob ini akan menghasilkan apa aja gitu kan. Nah, misalnya dia di sini analysis with text box. Oh, ini kalian gabung yang polarity sama subjektif. Bukannya tadi ada 3 ya? Polarity, subjektif, sama apa satu lagi? Atau emang cuma 2 ya tadi? Subjektif ya. Tadi bukan 3, Dik. Ada 2 Kak, polarity sama subjektif. Oh, itu aja ya? Iya Kak, ada 2. Cuman yang polarity itu ada 2. Ada yang negatif positif, jadi itu dia kayak kalimat yang menuju ke objek atau subjek gitu Kak. Oh iya. Rupanya yang aku bilang 3 itu yang satu lagi text classification, sorry. Nah, oke. Nah, analyze with text blob ini ini bisa sih kalian satukan dia polarity dan subjektif, kalian jadikan visualisasi. Oke. Terus visualisasi ini gak perlu lagi grabnya ini. Karena kalau udah visualize ya emang ke grab gitu kan. Nah, kemudian udah habis dari sini ya Pak. Habis dari visualize. Gak ada lagi ya? Habis itu udah gitu aja. Jadi end season of Spark. For Spark itu gak usah lagi. Jadi nanti Spark itu kalian bikin kayak ke kotak besar. Jadi di dalam si Spark itu apa yang kalian lakukan? Karena kalau yang kalian bikin ini jadi kayak flowchart. Paham nggak maksudku gimana? Iya Kak, sebenarnya kemarin cuman karena fokus ngebuat implementasinya yang dulu, makanya tadi kan udah saya bilang juga kan Kak, ini terlalu spesifik nggak cocok untuk arsitektur, jadi mau dikurangi lagi Kak. Oke. Jadi fokuskan aja kalau ke arsitektur itu fokus ke komponennya aja, bukan apa yang dilakukan terus apa yang dihasilkan Kak ya. Oke. Terus tadi lagi. Ini tadi rumusan udah benar, udah pasti. Kemudian ke kode program lah. Coba ke kode programnya deh. Jadi kalau yang divisualisasi itu kalian cuma membuat ke positif dan negatifnya aja ya, yang nggak masuk ke kategori itu nggak kalian visualisasikan. Itu juga sih masih bingung karena kan untuk di rumusan masalah tujuan itu dia hanya mencari
Hanya mencari yang positif, negatif aja ya? Iya, karena tujuan kami jadi kami visualisasi cuma 2 aja gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya deh, cara si Subjectify itu dia mengklasifikasi apakah dia positif atau negatif itu berdasarkan apa? Kayak textbook itu kayak udah menyediakan dictionary gitu Kak modelnya, jadi diambil dari model textbook. Jadi dia ngecek ke ini aja ya, ke database-nya aja ya. Si textbook ini udah menyimpan kata-kata yang menurut dia negatif, kata-kata yang menurut dia positif gitu ya. Ya. Jadi, terus dicek ke dalam kalimat kita. iya Kak. Ini kalimat tweetnya. Oke. Coba lihat ini deh, data preparation kalian. Ya, Kak. Beda code. Beda Kak. Jadi sebenarnya bisa sih digabungin Kak. Cuman biar karena kemarin kan menjalani terpisah kan Kak. Ke bawah lagi. Enggak, maksudku yang preparation. Apa aja yang kalian lakukan di preparation? Yang data preparation ini kan bagian ini kan, get datanya. Oh ini Pak. Cuma di drop dulu, terus kemudian karena kan di Twitter itu kan dia kayak ada HTTP gitu kan Kak. Nggak perlu gitu. Terus ada ad-nya bisa ada di tag gitu kan Kak. Terus RT ini kan biasanya ada tuh, kalau misalnya kita pasti ada RT depan, retweet gitu kan Kak. Itu kan nggak perlu, sama titik 2 gitu nggak perlu. Jadi selebihnya itu perlu gitu. tapi tuh kalau di replace bukannya jadi ini space. Iya Kak, jadi space. Jadi space. Itu nggak bakal mempengaruhi nantinya. Kurang tahu juga sih Kak, karena ya juga dari kita kemarin dia nggak ada masalah juga kalau misalnya dia nggak di tokenization dulu, di split gitu Kak. Ini rencana mau tokenization dulu rencana. Setelah ini kan terus desain Kak. Nanti langsung di explore itu. Terus ini kalian nggak ada rencana untuk ini support kan ya yang membuat ke kata dasar. Karena kan kalau di tweet ini kan kita mengubah jadi kayak bahasa sehari-hari, bahasa gaul kan, bahasa slang. Nah, apakah si text block ini bisa mengatasi itu, yang slang-slang bahasa slang itu? Misalnya kayak kita bikinlah ketawa gitu kan, ketawa. Nah, kalau di bahasa Inggris kan bisa LOL gitu kan. Apakah si text box ini bisa mendeteksi bahwa LOL ini sebenarnya positif? Apa nggak sebaiknya kalian melakukan support itu untuk membuat kata dasar? Karena biasanya setahuku kalau misalnya kita pakai library yang disediakan si Python itu
database yang digunakan itu rata-rata menggunakan kata-kata dasar. Jadi kata-kata slang itu nggak ada digunakan. Karena kata slang itu kan akan selalu berubah. Ya kami coba lagi karena ini belum sepenuhnya selesai juga sih. Itulah mungkin masukan dariku, cobalah dibuat stopwatch-nya. Karena mungkin akan mempengaruhi ke ini, ke positif negatifnya itu. Iya. Itu aja dariku. Ada yang mau ditanya? Mungkin itu saja Kak dari kami Kak. Oke, kalau gitu, thank you. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Saya end screen ya Kak. Oke. Siapa selanjutnya? Kelompok berapa? Mungkin saya kelompok 2. Oke, silahkan. Ya, jadi selama progres kami selama dari minggu yang lalu itu di bagian rumusan masalah. Sini kemarin di poin dan sekarang kami buat jadi bentuk poin begini. Di mana rumusan masalah ini nanti akan berkaitan juga dengan tujuan dari penelitian pengolahan data besar yang kami lakukan nantinya. Sorry. Bisa sambil share screen nggak, Bang? Oh ya, bentar. Izin share. Nampak. Oke, udah. Ini kemarin di perumusan masalah kami masih belum membuat jadi bentuk poin dan sekarang kami sudah memperbaikinya jadi bentuk poin dan itu berkaitan juga dengan tujuan dari penelitian kami. Ini terdapat dua perumusan masalah, 2 poin utama perumusan masalah. Pertama, apa yang akan dilakukan untuk melakukan proses streaming pada Twitter dan bagaimana cara melakukan sentimen analisis pada Twitter untuk melihat ulasan movie baik positif, netral maupun negatif dari user. Kemudian untuk bagian poin yang arsitekturnya, ini adalah gambar dari big data arsitektur yang telah kami diskusikan dalam kelompok. Sini kami terlebih dahulu melakukan crawl data di Twitter dan membuatnya ke dalam bentuk CSV format file. Dan kemudian kami menggunakan Flume untuk Flume kemudian sync to ADFS dan melakukan extract from load dan yang akan menuju ke data preparation yaitu Spark Streaming dan Spark MLib. Kemudian dengan explore data analysis kami akan memvisualisasikan datanya dalam bentuk data presentation dan penjelasannya sudah kami lengkapi juga di dokumen berikut. Kemudian untuk poin yang implementasi code di GitHub, kami kemarin hanya menampilkan datanya di code-nya, tapi tidak dapat menyimpan ke CSV. Tapi sekarang progres kami sudah dapat menyimpannya dalam bentuk CSV, dalam bentuk CSV, dan kemudian kami sudah melakukan data preparation juga. Data preparation. Di sini dari data preparation kami
meremove special characters dan juga membuatnya ke dalam lowercase dan remove juga punctuation dan spell cards. Kemudian remove support, dematize verbnya, melakukan normalize. Nanti bentuk tweetnya yang udah bentuk tweet yang sudah clean textnya dapat dilihat, dapat juga kami tampilkan di code berikutnya ini. Nanti ini data yang udah clean, ini data yang belum clean, masih ada tanda add dan segala macamnya dan masih belum clean, segala macam masih belum clean, dan ini adalah data yang udah clean, udah hilang, udah melakukan 5 tes, udah melakukan remove stoppers dan semacamnya. Kira-kira begitu progres kami selama seminggu ini. Terima kasih. Yuk ke arsitektur tadi. Dari CSV ke film. Iya. Itu bisa ditunjukkan nggak di kode programnya itu di bagian mana? Yang custom film source itu. Ada nggak di kode programnya ditunjukkan dia melakukan ke film itu? Yang custom film source itu ada nggak di kode program? Atau yang ini sync to HDFS? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, nggak usah dibuat, nggak usah dibuat, karena kan berarti kita gunakan komponennya. Jadi dari CSV langsung ke data preparation itu. Dimasukin ke yang mana?
kan dari CSV nih, dari crawl data dari Twitter. Nah, di sini dia melanjut ke Flume. Terus dia sync to HDFS. Baru melakukan data preparation. Nah, data preparation ini juga nggak terlalu jelas nih. Kalau misalnya Flume sama HDFS ini nggak digunakan, mending nggak usah dibuat di ini arsitekturnya. Nah, kalau terus di sini ada data preparation. Kalau orang melihat data preparation itu dia cuma bagian sini aja. Si ini extract transform load itu nggak masuk. Ini maksudnya gimana nih? Extract transform load. Ini kan extract dari CSV ya, dari CSV di extract. Iya, dari CSV. Kemudian di transform dia jadi apa? Eh, ini masih ini sih kami masih agak bingung juga mengenai arsitekturnya ini. Kami perbaiki juga, tapi belum sesuai juga dengan implementasi yang udah kami buat juga. Masih ada juga nanti yang perlu kami perbaiki. Nah, di sini juga belum data computation menggunakan EDA. Terus data presentation. Ini lebih dijelaskan aja Bang, kalau misalnya emang si data preparation ini ada di kota ini dia dideketin. Ini juga data computation ini dideketin aja kalau emang dia miliknya si EDA. Terus data presentation itu ini. Karena kalau misalnya cuma data preparation, terus dia agak jauh dari kota, ada dua kemungkinan. Dia emang menunjuk ke dalam kotanya aja, atau dia malah keseluruhan, pokoknya di bawah sini. Iya. Nah, itu lebih dijelaskan aja gimana sebenarnya yang bagian mana aja data preparation-nya. Iya, nanti kami perbaiki. Kemudian yang kode programnya coba lihat dulu. Columns. Oke. Oke. Ke data preparation-nya tadi yang melakukan apa aja? Data preparation. Untuk data preparation kami melakukan beberapa clean text seperti remove special characters, to lowercase, remove punctuation, remove stop words, limit test verbs, dan melakukan norm terakhir. Bedanya remove special character dengan remove punctuation itu apa? Kalau special character itu seperti ini, seperti Kan kalau misalnya special character itu berarti semua yang selain huruf alfabet dengan angka. Kalau punctuation itu kan tanda baca. Tanda baca itu kan cuma sebagian aja. Jadi bahkan punctuation itu ada di dalam special character, tapi special character itu udah keseluruhan, punctuation itu cuma beberapa. Nah,
Karena kalau misalnya digabung, punctuation terus ada special character, si punctuation ini udah nggak ada guna. Karena semua yang ada di punctuation itu udah di remove di special karakter. character. Iya. Jadi mending dipilih salah satu aja. Apakah emang cuma mau tanda baca aja yang mau dihapus, atau emang seluruh special character? Iya. Ini Kalau tanda baca itu kan kayak kurung gitu kan, kurung, titik dua, titik koma, titik. Nah, jadi mending salah satu aja biar enggak berat prosesnya. iya. Iya, seharusnya salah satu. Lebih bagus salah satu. Nah, terus dipertimbangkan juga kegunaannya. Siapa tahu kan kayak misalnya mereka mau membilang mata-mata gitu kan. Nah, kalau mata-mata itu kan dia kan emang menggunakan tanda baca, menggunakan special karakter, misalnya mata, terus tanda bacanya itu tanda kurang, terus mata, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian melakukan penghapusan special karakter, dia kan jadi mata dan mata, padahal itu kan udah beda artinya dengan mata-mata. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan apakah emang special karakter atau punctuation yang mau dihapus. Gitu. Iya. Kemudian ini lowercase, top words, lemmatized. Oh, normalize. Oh, oke. Okay. Lemmatized itu gunanya untuk apa? Eh, Kan kalau misalnya di ini lemmatization itu kan ada bagiannya dengan stemming juga. Nah, itu cobalah dipahami perbedaan lemmatization sama stemming. Siapa tahu bakal dipertanyakan juga sama Pak Humasa. Kemudian coba ke bawah lagi, Bang. Normalize, lemmatized. Oh, ini clean text-nya. Ini maksudnya gimana sih? Yang di ini, yang setelah di cap kok ada B ini, yang huruf B. Itu emang bawaan dari tweetnya. Iya, karena di sini kami hanya menghilangkan ini sih tanda petiknya sebelah B itu. Kalau word atau word biasa gitu masih tetap ada. Nah, soalnya kan jadi kayak gitu kan. Ini B, padahal sebenarnya dia B dan that. Tapi jadi that. Beda. Gitu. Nah, itu dia, itu juga termasuk pengaruh ke yang tadi, yang remove special character dengan remove punctuation. Dia jadi merubah bentuk katanya. Tapi ini aku bingung sih kenapa di tweet text-nya itu ada B kemudian tanda petik di setiap teksnya. Itu memang bawaan dari crawling-nya ya. Iya, bawaan dari crawling datanya. Itu kira-kira bisa dihapus nggak ya? Tapi ya itu udah inilah permasalahan belakangan.
kayaknya Kalau bisa emang sih. nggak bisa. Coba coba lagi nanti menghapus itu ya, B-nya. Nah, ini udah data preparation. Terus, tinggal ke modeling ya? Belum. Iya, modeling belum. Oke. Apa lagi ya? Apa lagi tadi? Ya, itu Dokumen aja. udah, Dokumen udah, terus arsitektur udah tadi arsitektur kan? udah. Terus implementasi udah. Oke. Itu aja berarti. Thank you. Kita lanjut ke grup selanjutnya. Izin untuk stop screen. Oke. Kelompok selanjutnya. Mungkin dari kelompok 3, Kak. Oke, silahkan. Dek. Izin share screen-nya, Kak. Oke, Dek. Jadi minggu kemarin kami sempat membuat pada bab 2 itu bab masalah, Kak. Tapi dari saran Kakak kemarin masih kurang sesuai dan selanjutnya kami menjadi mempersingkat masalahnya pada bab 1 rumusan masalah. Yaitu bagaimana suatu sistem dapat mengklasifikasi suatu game Mobile Legends berdasarkan review yang diberikan gamer sebagai ulasan yang bernilai positif dan ulasannya yang negatif. Selanjutnya, kemarin juga kami sudah memindahkan juga gambar dari arsitektur sistem kami seperti pada gambar berikut dan juga selanjutnya ini adalah penjelasan dari gambar arsitekturnya, Kak. Kalau mengenai code programnya dapat dijelaskan oleh rekan kami Giovanni Sitomarang, Kak. Halo Kak, Ya, Dek. terkait code-nya saya masih di bagian cleaning-nya Kak, data Enggak, cleaning. di share aja masalah. Ya Kak, izin share screen. Oke. Saya masih berusaha untuk melakukan data cleaning-nya Kak. Coba dijelaskan aja. Apa? Untuk saat ini lagi mencarikan Kak yang apa aja yang perlu dihapus di bagian text sheet-nya Kak. Tapi belum masuk ke code-nya Kak. Jadi masih kami udah melakukan scraping kan Kak. Terus itu masih lihat isi dari salah satu tweetnya gimana Kak itu. Tapi belum sampai ke meng-cleaningnya Kak. Belum menghapus yang kayak misalnya kayak ada saya di dalam teks itu kan Kak ada yang URL-nya kami belum bisa menghapusnya Kak. Oke. Sejauh ini masih sampai situ Kak, masih berusaha untuk meng-cleaning lagi Kak, cleaning datanya. Ini rencananya kalian pakai proses apa aja nih di cleaningnya? Iya Kak. Di cleaningnya itu kalian rencana pakai proses apa aja? Selain mau menghapus ini kan, yang linknya itu. Nice. Kemudian Terus itu kami lakukan tokenizer Kak. Selanjutnya itu kami lakukan testing nanti Kak. Melakukan testing Kak. testing. Ya, Kak.
Apa itu, Dek? Saya lihat dari source saya, dia ada yang bagian melakukan testingnya gitu, Pak. Kayak mentes resultnya udah gimana hasil setelah di cleaningnya. Oh, Ya, bukan bukan testing. Iya. Dia cuma itu dia mau menampilkan aja, ngeprint aja itu, Iya, ngeprint hasil dari cleaningnya, bukan testing. Cuma nama variabelnya itu testing. iya. Oke, coba kata fake deh. Describe-nya, oke. Ke bawah. Public kena tweet, mau tokenize sama word punctuation. Oke, lanjut. Iya, Pak. Ke bawah lagi. Ini masih Kak mau coba lihat hasil apanya tapi belum, masih error. Oh, ini kalian pakai beautiful soup. Enggak Kak, ini salah Kak. Belum modifikasi kodenya tadi Kak. Oke. Tapi udah berhasil kan scraping? Scraping udah Kak. Oke. Tadi ya. Dokumennya deh. Tadi dokumennya udah dijelasin sama teman saya Kak. Sebelum Maksudnya coba ditampilkan lagi gitu. Oh iya Kak. Berikut dokumen. Oke. Yang rumusan masalah, jadi gimana kalian buatnya? Ini kami persingkat gitu dijadinya Kak kemarin. Ya, koskan satu diminta berdasarkan sisi yang diberikan ke masuk. Melakukan analisis dan version. Oke, ke bawah lagi. Ini arsitekturnya belum ini ya, belum kalian update. Sebetulnya sudah kami update. Yang di bagian mana itu yang diupdate? Bukannya mirip gini juga kemarin? Ya, arsitekturnya memang kayak gini juga Kak, cuman kami belum ada kami tambahkan, misalnya di tabel pertama itu ngapain gitu Kak, di tabel kedua itu ngapain, jadi kami di sini menambahkan sedikit penjelasan terkait cetakannya seperti ini. Tabel pertama itu Kak menyediakan data, terus yang kedua dia proses sampai ke data yang kelima seperti kualitas data Kak. sesuaikan aja nanti arsitekturnya sama kode program kalian ya. Ini kalau misalnya emang ada kalian menggunakan Apache Flumel ini, ya dibuat. Kalau misalnya enggak, ya jangan dibuat. Karena nanti kan jadi pertanyaan nih, di arsitektur ada
pakai Flume ini, tapi di kode program nggak ada. Gitu. Oke. Baik, Kak. Terus yang ada di program dibuat juga ke arsitektur. Kayak tadi kalian melakukan data preparation, itu kalian bikinlah di sini. Apa lagi? Wajah. Ya itulah kalau arsitektur ya kalian buat lah ya, sesuaikan dengan kode programnya. Yang di kode program itu coba di ini lagi untuk remove punctuation tadi kan udah kalian lihat juga kan, yang dari kelompok-kelompok lain kan itu bisa kalian terapkan juga. Misalnya kayak tadi yang punya dari kelompok 4 tadi remove-nya itu di replace. Terus misalnya dari kelompok 2 dia pakai fungsinya pakai fungsi stop words gitu. Oke. Baik, Kak. Mungkin dipercepatlah pengerjaannya ya. Nah, waktu kalian tinggal 1 minggu lagi. Sedangkan kalian belum melakukan data preparation. Oke. Baik, Kak. Ya. Itu aja dariku. Ada yang dari kalian yang mau ditanya? Sepertinya tidak ada lagi, Kak. Tidak ada ya. Oke. Terima Kalau kasih. nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Kelompok selanjutnya. Kelompok 6, Kak. Oke, silakan. Jadi Kak, update dari kelompok kami itu yang pertama kami telah menambahkan alasan penggunaan NetBayes pada latar belakang. Seperti yang masukan dari kakak minggu lalu itu memasukkan penggunaan NetBayes pada latar belakang. Jadi penggunaan NetBayes pada proyek kami ini adalah karena NetBayes itu memberikan sebuah kontribusi yang sama penting atau saling bebas pada pemilihan kelas tertentu. Dan penggunaannya ini juga untuk menentukan gambaran persepsi masyarakat, baik dari respon, opini, review, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kami juga telah menambahkan penjelasan mengenai arsitektur kami, seperti berikut. Lalu yang selanjutnya, kami juga telah melengkapi bab 4 dari dokumen kami, Kak. Lalu untuk implementasinya itu masih sampai scraping, Kak, dan pre-processing, namun masih belum berhasil, Kak. Masih ada yang error. Errornya kenapa, Dik? Kalau di sini kan Kak, sebentar ya Kak. Kalau di sini Kak, Twitter error response status code 403, dan kalau kami cari dari Stack Overflow ini Kak, dia masih ini Kak, masih kayak yang umum-umum gitu Kak. Kenapa statusnya 403? Mungkin karena ini konteksnya khusus langsung function kayak gini Kak. Jadi sepertinya masih perlu dicari tahu lagi Kak. Itu API kalian udah pas nggak key-nya? Udah Kak, kami juga udah ini juga Kak, regenerate juga, masukin ulang kayak gitu Kak, dicoba, mana tahu kan perlu di regenerate Kak. Kami regenerate semuanya, terus kami masukin ulang, kami jalanin lagi, tapi masih kayak gitu Kak. Sementara kami coba, mana tahu itu karena nggak dapat datanya kan Kak, tapi kalau kami cari manual, tuh Kak, pakai ini kan
search word-nya nih ada 3 hashtag, Kak. Kalau kami cari manual tuh hasilnya ada minimal kayak lebih dari 50 gitu, Kak. Kami udah nyari beberapa yang keyword-nya yang memang banyak hasilnya gitu, Kak. Kalau kami juga nyari yang yang hasilnya cuma kayak kurang dari 50, jadi kan pakainya yang banyak. Namun di sini pun setelah dijalanin itulah, Kak, status code-nya masih 403. Kami belum tahu spesifiknya kenapa, soalnya di sini juga nggak di ini, Kak, kurang di deskripsiin, Kak, errornya. Soalnya kan kalau 403 itu kan artinya forbidden nih. Kalian nggak diizinkan untuk mengambil datanya. Nah, kemungkinan terbesar itu karena API. Cuma tadi kalian bilang udah kalian generate. Jadi bukan dari keywordnya. Kalau keywordnya itu nggak masalah. Coba ke atas deh. Kalian sama-sama pakai TweetPy juga ya? Iya, Kak, pakai TweetPy. Kok beda ya? Itu. Karena 403 itu emang forbidden. Jadi dia jadi gimana ya, Kak? Coba keluar lagi deh. Atau ini berpengaruh nggak sih, Kak, kalau misalnya yang request tuh misalnya dari nama akunnya itu si Christina, Kak. Jadi kalau misalnya aku yang jalanin di Google Colab itu nggak bisa, Kak. Ada pengaruh nggak sih, Kak, kalau kayak gitu, Kak? Harusnya nggak ada sih, karena kan kita nggak disuruh login. Login ya, Kak? Nah. Mungkin nanti sore coba pakai minjem key dari kelompok lain, Kak. Mana tahu yang salah memang itunya jadi bisa ketahuan gitu, Kak. Boleh. Ya, Kak. Berarti kalian belum bisa ke data preparation itu ya? Iya, Kak, tapi udah disiapin, Kak. Jadi kalau misalnya udah keluar dia hasilnya terus disimpan di review CSV, pokoknya kalau untuk di prosesinya memang belum dijalanin, Kak, karena belum dapat, Kak. Oke. Kalau ini arsitekturnya gimana? Arsitekturnya, Kak, kami masih lanjut pakai yang sederhana itu, Kak, karena kami pikir ini scrapingnya belum bisa, Kak. Jadi mana tahu nanti mau pakai yang lain, Kak, nggak pakai TweetPy atau pakai Kafka atau yang lain gitu, Kak. Jadi kami cuma lengkapin penjelasannya aja. Untuk sekarang masih kami pertahanin, Kak. Mungkin karena TweetPy-nya ini belum berhasil kan, Kak, untuk scrapingnya, jadi kami masih pakai ini, Kak. Mana ya? Oke lah. Oh iya, yang di GitHub kalian itu jangan lupa untuk di-push dokumen ininya ya, dokumen laporannya. Oh iya, Kak. Lihat belum ada. Iya, Kak. Ya dicoba lah dulu deh. Terima kasih, Kak. Karena kalau belum bisa scraping nggak bisa lanjut juga kan. Oke, itu aja berarti dari kelompok 6. Lanjut, tinggal kelompok 1 berarti kan? Halo, Kak. Iya, Izin share screen, Kak. Oke. Untuk progres kelompok 1, Kak, pertama dimulai dari dokumen. Kemarin masalahnya di bab perumusan masalah sama tujuan sudah kami perbaiki, Kak. Selanjutnya untuk di bab 2.1 arsitektur big datanya juga kami sudah perbaiki, Kak. Dan juga kata-katanya penjelasannya juga sudah, Kak.
Untuk code programnya, kami sudah bisa mendapatkan file CSV-nya, Kak. Sudah berhasil scraping datanya dan masih dalam proses untuk data preparation-nya, Kak. Masih mencoba untuk remove stop word sama tokenization-nya, Kak. Kalian cuma stop word sama tokenization ya? Masih mencoba, Kak. Sebelumnya error-error gitu, Kak. Jadi yang udah fix aja yang kami pindahkan ke sini, Mas, ya, Kak. Yang udah fix. Yang kira-kira akan kami pakai, Kak. Cara kalian menentukan yang akan kalian pakai itu gimana? Izin menjawab, Kak. Untuk data processing-nya kami masih mencoba. Untuk yang sudah kami coba itu stop word sama tokenization. Untuk yang selanjutnya akan kami coba itu untuk data cleaning-nya, Kak. Data cleaning ya? Iya, Kak. Stop word itu kan termasuk data cleaning ya? Karena kan dia kalau data cleaning itu kan pembersihan nih. Berarti dia membersihkan kayak slang-slang words gitu kan, kata-kata yang disingkat. Terus ya itulah kalau stop words kan dia masih termasuk ke cleaning ya. Kalau misalnya data cleaning itu yang paling sering digunakan itu menghapus tanda bacanya karena nanti itu jadi pengaruh ke data. Gitu. Jadi cobalah. Ini kalau misalnya stop word ini udah berhasil. Sudah, Kak, tapi tadi sempat ke restart, Kak, jadi belum kurang ulang, Kak, karena tadi laptopku bermasalah, Kak. Tapi di tempat teman sekelompokku udah bisa, Kak. Oke. Coba ke atas deh. Oke. Apa aja? Oh ya. Ini berarti masih di ini ya data preparation ya. Ke ini deh ke apa tadi arsitektur. Nah, rata-rata kalian yang kurang itu dari semua kelompok itu kayak yang tadi kan kalian melakukan data preparation tapi nggak ada dibikin di sini. Kalian melakukan data cleaning tapi nggak dibikin di sini. Nah itu nanti dibuat ya di ininya arsitekturnya. Baik, Kak. Oke. Coba ke atas deh yang rumusan masalahnya. Mana ini coba kebalik nih. Kan kalian mengambil data dulu baru melakukan klasifikasi ini. Harusnya yang ini dong, pengambilan data dulu yang nomor 1, baru melakukan klasifikasi. Nah, kemudian ini juga yang nomor 1 ini bukannya sama dengan yang nomor 3? Dia kan membuat sistem itu gunanya untuk menghasilkan klasifikasi kan? Kan sama kan? Cuma bedanya kalian di sini lebih kalian jelaskan menggunakan apa, di sini nggak dijelaskan.
Sama nggak sih? Iya Kak, sama. Tuh. Kemudian ini kayak yang aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau rumusan masalah itu akan dijawab di tujuan. Jadi kalau rumusan masalah ada tiga pertanyaan, berarti di tujuan ada 3. Nah, di sini kalian buatnya 4. Ini oke lah, memperoleh data tren itu masuk ke nomor 2, pengambilan data. Melakukan pengolahan data real time menggunakan sistem yang mendukung komputasi. Nah, ini belum ada nih pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya yang ke nomor 1 dan ke nomor 3. Kemudian mendapatkan visualisasi ini juga belum ada pertanyaannya kan. Kan ini bisa bikin bagaimana hasil visualisasi dari data yang telah diklasifikasi gitu kan. Oke. Coba diperbaiki lagi ya rumusan masalah sama tujuannya ya. Baik, Kak. Oke. Itu aja. Dilanjutkanlah ininya. Kode programnya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Apa lagi ya? Yang perlu ini oke deh, udah bisa stop share screen kalau ini yang perlu ku tekankan sama kalian tadi ya terkait ini ada yang terkait GitHub. Nah, ya, misalnya nih ya, ntar ya aku share sebentar. Nih, kayak yang di kelompok 1 nih ya. Tadi kelompok 1 sebenarnya udah melakukan scraping data kan, tapi timelinenya belum berubah nih. Di sini dia mengumpulkan data seharusnya udah selesai. Seharusnya udah warna kuning, tapi dia masih warna biru. Ya kan? Terus tinggal yang inilah kan, melakukan pembersihan. Nah, ini diupdate di GitHub. Ini aku nggak tahu apa yang kalian update itu 5 jam yang lalu itu apa. Terus selanjutnya ini kan kelihatan nih update-nya berapa lama. Jadi ini nggak bisa kalian manipulasi nih. Di sini 17 hari yang lalu progress timeline-nya. Masa nggak ada berubah dari ini 17 hari yang lalu? Terus dokumennya juga. Terus ini nggak ada dokumennya gitu. Nah, coba lebih diperhatikan lagi lah GitHub-nya ya. Udah berapa kali juga aku bilang, pokoknya sekecil apapun ininya, progres kalian nggak apa-apa, di-push saja. Di-push saja ke GitHub-nya. Terus ininya timeline itu tetap diupdate. Apa yang udah kalian lakukan di timeline itu. Karena dari situ juga kan ini pas aku lihat timeline itu, aku cek semua timelinenya, aku pikir loh kok masih di ini semua, masih scraping data semua, mengumpulkan data semua. Ternyata setelah kita zoom ini udah pada data preparation ya, tapi di sini masih mengerjakan gitu. Oke. Baik, Kak. Itu aja kalau yang dari GitHub. Nih, kalau mau kalian lihat penilaiannya.
Ada yang mau ditanyakan? Udah pas semua? Udah pas? Sudah, Kak. Oke. Kalau misalnya udah pas, sebelum kita akhiri sesi ini, boleh open kamera semua deh, biar kita absen. Yuk, yang bisa open kamera, silahkan di open kameranya. Citra, Unedo, bisa open kamera deh. Unedo lagi ke toilet, Kak. Oh, lagi ke toilet ya. Citra? Lagi ke toilet juga? Barengan? Oke, oke. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri aja sesi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Jangan lupa tetap dikerjakan proyeknya. Untuk kalian tinggal seminggu lagi untuk menyelesaikannya. Oke? Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore, Kak. Terima kasih, Kak.